Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sikap berbahasa. Dan di kelompok 3 beranggotakan yang pertama saya sendiri Abdullah Safi Al-Hajami, yang kedua ada Ridwan, yang ketiga ada Lena, yang keempat ada Ria, yang kelima ada Salma, yang keenam ada Yulia, dan yang terakhir ada Elsa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara yang harus dibina dan dikembangkan agar menjadi bahasa yang modern, yakni bahasa yang sanggup membangun fungsinya sebagai sarana komunikasi dalam berbagai segi kehidupan. Yang kedua, tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Tujuannya melalui pendidikan formal tersebut di samping bermaksud agar mahasiswa memiliki keterampilan berbahasa lisan maupun tulisan dengan baik. Juga diharapkan memiliki jati diri dan kepribadian yang luhur. Yang ketiga, sikap berbahasa yang positif belum sepenuhnya dimiliki sebagai besar mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa cenderung bersikap lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa dengan negara sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. B. Sikap bahasa. Di dalam sikap bahasa yang pertama ada sikap dalam bahasa Indonesia KBBI 2000 perbuatan dan sebagaimana yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Yang kedua, sikap kebahasaan merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Selanjutnya yang C. C. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Kedua, sikap bahasa Indonesia yang positif hanya akan tercermin apabila si pemakai mempunyai rasa setia untuk selalu memelihara dan mempertahankannya bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Selanjutnya, menurut Fateda 1987, seorang pemakai bahasa dikatakan bersikap positif apabila derajat kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap bahasa-bahasanya. Selanjutnya, D. Di D, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi tentunya bukan hanya menjadikan mahasiswa lulus dalam ujian mata kuliah bahasa Indonesia, melainkan mereka harus mampu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Poin yang D, yang kedua, alasan pentingnya lainnya bahasa Indonesia perlu diajarkan di perguruan tinggi karena pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menumpahkan rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kesimpulannya, sikap bahasa merupakan hal penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Pada dasarnya, bahasa tidaklah bersifat statis tetapi dinamis. Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi diarahkan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan yang dikembangkan antara lain dari segi kebahasaan, pemahaman, dan perguruan bahasa Indonesia itu sendiri. Alhamdulillah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau yang ingin bertanya, silahkan di chat di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.